Halo sahabat, kalau pada video sebelumnya saya membahas tentang iguana T-min dan T+ yang dewasa atau remaja. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang baby iguana. Ini kan bukan di pinggir kota loh. Yang biasa kalau farm itu kan cenderung di pinggir kota atau bisa di tengah kota pun lahannya besar gitu. Ya. Ini bisa nggak sih kalau ada orang yang tinggal di apartemen misalnya atau rumah yang nggak sebesar, saya pengen ternak iguana atau paling tidak punya sepasang dan di breed, tapi tempat saya sempit, bisa nggak sih? Bisa banget. Karena saya sendiri tinggal di dalam gang ya. Untuk breed iguana itu tidak perlu lahan besar, hanya perlu menyesuaikan saat-saat tertentu untuk di breeding. Jadi kandangnya paling tidak minimal kira-kira ukuran berapa kali berapa? Untuk kandang breeding iguana cukup 1,5 meter kali 60. 1,5 meter kali 60 itu kecil sekali kok. Yes. Dan dia bisa. Bisa. Saya pikir cuma kandang display. Nah ya bisa. Bisa. Oh jadi bayangkan saya nih kalau misalnya miara iguana mau diternak ya paling nggak kandangnya 2 meter kali 2 meter kali 2 meter gitu. Itu minimal untuk satu pasang ternyata bisa ya. Bisa. Dan kita juga nggak harus kan kita mesti kasih pasir supaya dia ngorek-ngorek gitu. Kalau di alamnya seperti itu, tapi kalau misalnya kita breed dalam konteks yang minimalis lah istilahnya, bisa kan? Nggak harus ngorek, kita tinggal tentukan tadi apa yang setiap bulan apa gitu. Tapi cukup kita mengetahui musim-musim di mana dia masuk musim untuk kawin. Biasanya di bulan apa? Untuk iguana biasanya di bulan 5 dan 6. Jadi di bulan 5 atau bulan 6? Bulan 5 atau bulan 6. Ini udah mendekati, ini sekarang bulan 6 ini? 6, yes. Jadi bentar lagi bakalan ada yang telur-telur lagi tuh? Atau dia kawin dulu, habis kawin baru telur? Karena iguana adalah hewan teritorial. Jadi dia harus beradaptasi dengan lingkungannya sekitarnya. Setelah dia cocok baru dia mau untuk kawin. Jadi tempat tidak harus besar dan yang penting kita kasih dia nyaman dan dia sudah beradaptasi, maka bisa dikembangbiakan. Nggak harus bawahnya pasir dan nggak perlu. Yang penting kita tahu kira-kira dia menolak kapan. Yes. Kalau betina sendiri ada masa fase birahi atau cuma karena dia telurnya udah banyak? Ada fase masa birahi. Yang seperti saya bilang tadi, iguana betina itu biasanya diikutin pada bulan. Ada bulannya, dia telur udah banyak, terus nanti dia ketemu sama jantannya. Kalau jantan memang hampir almost ready kawin terus ya sebenarnya, atau dia ada momen dia pengen? Pada iguana itu ada momennya. Seperti saya bilang pada bulan 5 dan bulan 6 untuk di Indonesia. Sedangkan di Thailand pada bulan 12 dan bulan 1. Artinya ketika lagi musim birahi itu jantan sama jantan bisa pada berantem di kandang ya? Bisa. Atau ketemu sama betina yang belum dewasa itu bisa juga jadi bully-bullyan kan? Oke. Jadi kalau sahabat punya iguana yang jantan dewasa mesti perhatikan karena ada ketika masa fase birahi cenderung kalau bisa dipisah supaya nggak pada berantem, atau ada betina yang masih kecil juga dipisah karena takutnya nanti mau dikawinin tapi betinanya belum ready ya. Kalau dari segini kan kalau dari orang awam masih nggak terlalu bisa bedain. Jadi kalau misalnya beli iguana yang masih kecil terus taunya jantan betina itu dari mana kok? Untuk sexing baby kita biasa menggunakan center. Jadi di center akan kelihatan hemipenisnya untuk jantan. Kalau yang jantan ada hemipenis. Ada hemipenisnya. Kalau betina dia akan bersih, clear. Jadi kalau misalnya masih segini kan kita tebak-tebak buah manggis mana yang jantan mana yang betina kan. Kalau kita bicara ciri-ciri fisik luarnya itu nggak akan kekejar, nggak akan dapat karena terlalu kecil. Kita bicara spike-nya lah semuanya masih sulit, walaupun bentuk kepala terlalu sulit karena ada juga jantan yang kecilannya palanya kecil gitu. Nah memang yang paling tepat adalah itu tadi pakai center, dan karena kita nggak tahu selama ini jadi tebak-tebakan. Tapi sekarang terima kasih Pak Paulus yang udah sampai akhirnya berbagi ilmu sampai bisa ngasih tahu ke sahabat ini loh perbedaannya. Tapi permasalahannya ini kan masih kecil. Ya. Kalau udah rada gede dikit gimana? Sexing lighting itu hanya berlaku untuk baby. Tapi untuk juve atau dewasa biasa kita menggunakan namanya probing. Yes. Kalau probing ya kita tahu tuh probing. Cuman probing kan kalau baby nggak bisa. Nggak bisa.
Gitu. Untuk baby itu probing sangat tidak disarankan karena ya? bisa merusak alat kelamin pada iguana. Jadi kalau mau pas baby lebih mudah malah pakai lampu, pakai center. Yes. Kalau ada juvenile ataupun adult baru bisa pakai probing. Nah, ini sekarang baby apa ini kok? Ini baby albino T+, ini baby red hypo. Red hypo, ini T+. Kecilannya begini ya? Yes. Kecilannya warnanya nanggung antara, saya nggak tahu ini warna hijau ke kuningan, lime, ya yes. Lime bener. Green lime jatuhnya. Green lime. Kayak, mohon maaf, jadi kayak kurang oke sama sekali ya. Yes. Jadi nggak bagus kelihatannya. Dibandingin sama yang tadi Pimin, kecilannya sangat bagus. Yang T+, kecilannya begini. Yes. Malah kayak cicak kan gitu. Ini kurang menarik kecilannya. Tapi memang tadi yang dikatakan kok bahwa melihara iguana tuh semacam harus penuh kesabaran karena semuanya kan berubah warna dari bayi berubah. Terutama untuk iguana mop, hampir semua iguana mop bermutasi. Jadi kunci untuk melihara iguana mop adalah bersabar. Karena nanti memang akan indah pada waktunya gitu. Akan indah pada waktunya. Nah, ini kalau saya tanya range harga, ini yang sekecil ini usia berapa bulan? Ini usianya sebulan. Sebulan itu? Ini usianya 3 minggu. 3 minggu. Ini di pasaran harga berapa kok? Untuk red hypo sendiri pasarannya sekitar 20 juta. Kalau yang ini? Albino T+ 40 juta. Ini kalau motornya 40 juta motor apa ya? Ninja ya? Ninja second dapat 40 juta ya. Jadi saya lagi megang Kawasaki Ninja second di tangan saya harga 40 juta. Tapi jangan lihat itunya, sahabat, karena kesabaran dan ketekunan akan membuahkan hasil pada akhirnya nanti. Kalau dia besar, tumbuh besar, gede, maka kalau kontes bisa dapat juara banyak. Kok kalau ikut kontes kira-kira udah berapa kali kok untuk lung farm lung ini? Saya ikut kontes dari 2010. Dari 2010? Yes. Ada kali 5-10 kontes udah lebih. Hampir saya hampir keliling Pulau Jawa ya, dari Jawa Timur, Jawa Barat hingga Jakarta sendiri. Sering kalau ada kontes iguana ditanya itu polisi ikut gak? Kalau dia ikut mah ya udahlah, dia menang lagi karena memang kebetulan sebenarnya bukan kebetulan sih, memang ini dedikasi yang lumayan tinggi. Mungkin waktu pertama kali ngedatengin iguana seperti ini mungkin buat ketahuan kali. Ya, waktu saya pertama kali mendatangkan iguana hypo ke Indonesia, orang menentangkan saya karena bentuknya kurang menarik gitu. Warna cicak mahal banget. Bisa diprotes sama orang, mau beli cicak harga 40 juta. Buat yang nggak tahu, ini bini bisa pada ngamuk kalau suami beli gini terus mati kan, urusannya panjang. Makanya ini saya punya label sendiri Om untuk albino T+. From nothing to something. Ya, jadi buat para pehobi yang mau beli iguana, khususnya yang harga-harga di atas 40 juta, kalau bisa bini-bininya jangan suruh pada nonton YouTube yang keren-keren, karena apa? Nanti pada tahu harga. Jadi kalau bisa bawa ginian, apa tuh cicak? Oh, 200.000, aman. Tapi kebayangin nggak sih, pulang ke rumah atau beli iguana begini harga 40 juta, kebayang nggak ributnya kayak apa gitu? Bisa digelepak, cuman beli reptil kemahalan. Tapi untuk iguana hypo ini Om ya, hypo dan T+ ini berbeda, nggak kayak albino timin Om. Kenapa? Makannya sangat bagus sekali Om. Karena karakternya dia ya? Mungkin karena basicnya dia Om, basic iguananya seperti iguana Elsa itu Om. Karakter makan dia, wah karakternya galak, agresif. Kedua, pola makannya itu sangat bagus sekali Om, gitu. Jadi kunci untuk melihara iguana baby itu adalah rajin jemur atau menggunakan lampu UV dan direndam setiap pagi. Gunanya apa sih? Untuk mencegah terjadinya masalah pencernaan. Karena penyakit utama pada iguana baby adalah pencernaan Om. Jadi direndam sebentar. Direndam sebentar sambil dijemur. Yes. Sambil dijemur. Oh iya, iguana ini memang perenang yang ulung. Tapi harus diingat, semua lizard itu tidak punya endurance yang panjang. Jadi untuk merendam baby iguana, airnya cukup sedikit aja, nggak perlu sampai dia ketutup sampai kepalanya. Karena dia daya tahan untuk berenang jauh itu terbatas ya? Iya, karena pengalaman saya pernah mati iguana baby ketika saya rendam, dan saya tinggal, ketika balik dia tenggelam. Karena dia nggak tahan ototnya lama-lama berenang mungkin? Yes. Iya. Hampir semua lizard itu tidak punya endurance yang bagus, termasuk buaya. Dia akan ngubur, dia akan berhenti. Iya. Dia akan berhenti. Mungkin Om di biawak seperti itu juga. Iya.
Kalau bayi begini sebaiknya makanannya apa? Makanan dia adalah sayur sawi yang dipotong halus sama buah labu yang diparut. Labu apa ya? Labu parang. Labu parang. Iya, labu kuning. Diparut. Diparut Om. Terus ditaruh aja nanti dia makan Iya, sendiri. yes. Dan makanan harus ganti kan setiap hari kan? Jangan kasih banyak numpuk gitu. Makanan Labu itu busuk. harus diganti setiap hari. Iya, setiap hari. Kalau air sendiri standby atau apa bagusnya? Saya untuk iguana saya tidak pernah memberikan minum di tempat di kandangnya. Oh, berarti dia memang pas berendam aja Iya, minum ya? pas berendam saya hanya berikan gitu. Sama ketika kasih makan sayuran juga mesti dicuci bersih karena itu takut Yes. pestisida. Penyakitnya pestisida ya. Kalau dikasih buah-buahan perlu nggak sih sekali-sekali? Mungkin kalau udah gede ya. Untuk baby saya rasa pemberian sayur sawi dengan labu sudah lebih dari cukup Om. Nah, ketika dia memasuki usia 3 bulan, pemberian makanan tambahan berupa vitamin dan kalsium dan pelet itu sangat penting Om. Tapi kalau masih segini masih belum masuk pelet Belum ya? masuk Om, belum masuk. Sebenarnya iguana baby itu kalau baru lahir itu dia makan pup induknya. Supaya dapat bakterinya kan? Bakterinya buat pencernaan Pencernaan. Om, seperti itu. Ini udah kan? Sudah. Ini sudah makan oke sih Om. Hampir setiap makhluk hidup yang menghasilkan anak lebih dari 3 ekor itu pasti akan ada grade. Seperti contohnya iguana ini. Ini satu indukan ini? Ini satu indukan, tapi masing-masing ada grade-nya. Di sini ada 3 grade kalau saya lihat di sini. Secara umum yang bagus ini? Ya, karena ini adalah red hypo, otomatis warna merah yang banyak itu adalah grade A. Semakin sedikit warna merahnya itu adalah grade B dan C. Berarti kalau semakin sedikit warnanya, berarti nanti pas ketika besar dia akan warnanya lebih pale, lebih Ya, pucat. warnanya lebih pucat, benar. Ini yang grade pertama ini nih kelihatannya ya? Ini adalah grade A. Grade A. Grade A. Ini adalah grade B. Terus ini yang paling bawah. Ya. Grade B, A, B. Dan ini grade C. Udah bisa dilihat ini dari ini A, B, dan C. Kalian karena dilihat dari ini banyak merahnya nih, karena kan hypo ya. Yes, ini adalah grade hypo. Semakin bagus. Kalau begini, ini harganya gimana kok? Biasanya grade A lebih mahal sedikit karena pilihan seperti itu. Karena hasil kualitasnya ketika dewasa pun akan beda, Om. Kalau grade A otomatis dia akan dominan merah. Gitu. Grade B bukan berarti nggak merah, merah juga, cuman tidak semerah grade A. Grade C otomatis terjadinya penurunan warna. Om bisa lihat dari bentuk kepalanya pun kelihatan Om, merah sampai kepala. Iya. Yang C berkurang. Binatang yang bertelur itu gede kecil anaknya itu tergantung kualitas telurnya. Nah, kualitas indukan menentukan kualitas telur. Ketika induknya usianya cukup, badannya sudah maksimal, maka kualitas telurnya akan besar-besar dan bagus. Kalau misalnya telur itu ketika suhunya kurang bagus, nanti tetesan juga akan menjadi kurang Ya, bagus. Suhunya ya. tepat lebih atau kepanasan atau apa? Kestabilan suhu dan humidity itu, kelembapan itu penting sekali dalam menetaskan iguana. Karena itu bisa menciptakan macam-macam, kurang panas, atau suhunya terlalu rendah atau kelembapan terlalu tinggi bisa menyebabkan kecacatan pada iguana hingga kematian. Rata-rata bagus. Dia berapa ini sih? Berapa hari sekitar tetesan itu? Tetesan iguana itu kurang lebih 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Itu kan kadang-kadang ada yang netes hari ini, ada juga yang besoknya, lusanya, minggu depannya Yes. itu. Memang begitu Om. Karena memang begitu. Karena kualitas telur kan nggak sama Om. Suhu di ruangan juga tidak stabil. Karena itu netes itu nggak sekaligus, nggak serentak Om. Saya punya kesalahan waktu itu. Jadi ketika udah pada netes, ada yang mau netes. Saya pikir, Iya. wah ini dia nggak bisa ngebuka nih. Iya. Saya buka sendiri malah dia jadi cacat, karena paling kurus. Ya, problemnya Om, kalau iguana itu lizard lah ya terutama, Om nggak boleh buka kayak ular. Iya, saya pikir saya buka. Karena kuning telurnya itu belum masuk ke dalam perut. Itu problemnya Om, kayak ikan arwana. Iya. Nah, itu dia. Saya kan karena saya pikir karena dari ular kan, wah yang lainnya udah netes nih. Ada 2 nih yang belum. Udah saya bantu robek deh. Nggak taunya masih kecil banget, terus akhirnya yang satunya mati, yang satunya cacat. Yes, pasti Om, itu pasti. Jadi daripada pada belajar dari pengalaman pribadi yang nanti ngalamin, mendingan kita tanya sama ahlinya. Waktu itu saya nggak mau belajar, saya cuma saya pikir sendiri aja. Coba ya Om.
Ya sahabat, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kritik dan sarannya ditunggu banget. Oke, see you, bye.